Halo kawan-kawan, selamat datang di Inti Sharing. Inti Sharing ini adalah podcast, bukan minuman. Jadi kalau lo bacanya Inti Sharing, bukan Intisari NG, jangan dipisah. Yang pastinya barengan gue Andre JG. Dan seperti biasa, sesuai dengan namanya sharing, berbagi. Gak mungkin gue sendiri, harus ada teman berbagi. Iya betul. Seperti hidup. Yoi. Dan hari ini gue barengan teman gue ada Om Jonas Roma. Yeah. Lebih akrabnya kita panggil biar lebih bro-broan Om Jones. Woi. Halo Om Dre. Gak gitu juga dong. Terus apa dong? Omans. Boleh. Biar Yoma. Nah, seperti biasa Om Jones di sharing ini adalah create-nya dari Kertas Musik. Jadi buat lu semuanya, teman-teman yang lagi dimanapun, lagi ngapain aja, lu bisa, kalau lu mau nonton, lu bisa langsung aja ke channel YouTube-nya di Kertas Musik TV. Dan juga kalau lu mau dengerin obrolan Inti Sharing kita, lu bisa langsung saja ke podcast, cari aja Inti Sharing. Lu dengerin ya. Dan yang pasti hari ini gue barengan Om Jones, kita bakalan ngebahas keseharian yang menarik. Yang pastinya masih sekitaran tentang ranah dunia musik. Seperti di belakang gue, sekarang kita ada di studio Om Jones. Om Jones, studio lu namanya apa sih nih? Nama studio gue Dev Jones Audio. Dev Jones Audio. Lokasinya di... Lokasinya gue harus disebutin ya. Yoi dong. Daerah-daerahnya. Daerah Tangerang. Tangerang Selatan. Gue hampir nyasar loh kesini loh. Iya, lu tadi salah masuk ya. Yang ngasih alamatnya kayaknya masih ngantuk. Masih dibahas lagi. Masih ngantuk soalnya. Udah jauh banget gue. Sebenarnya harusnya gue datang on time. Harusnya bisa 30 menit lebih awal ya. Habis azan subuh gue udah nyampe sini seharusnya. Gitu. Gara-gara yang ngasih alamat nggak jelas. Pokoknya nih studio berada di daerah Tangerang. Om Jones ini kalau lu berarti ngeband juga. Iya, betul. Berarti nge-create musik juga. Iya, jadi gue musisi sekaligus audio engineer sih. Audio engineer plus musisi. Iya. Berarti kalau lu biasa kan kalau orang ada belajar tertarik menjadi sound engineers dulu ataupun audio engineers baru ngeband. Kalau lu pribadi nih Om memang gue dari anak band dulu. Kalau gue berawal dari anak band dulu. Beneran anak band banget gitulah saat waktu itu ya, saat masih kuliah gitu. Jadi gue bisa benar-benar ngeband tuh dari 2003 sampai 2014 kali. Lama juga ya? Lama banget. Dan begitu-begitu aja. Gak jadi apa-apa. Tapi ada gak sih di profesi lo sebagai sound engineer dong ya gue sebutnya? Sekarang iya. Sound engineer yang memang tidak anak band tapi sound engineer, ada gak sih Om? Di profesi gue? Oh iya, ada banyak. Gue tuh banyak ngerjain. Maksudnya orang lain. Oh iya, orang lain. Banyak banget. Banyak banget. Bener-bener cuman as a sound engineer tuh ada. Bener. Yang memang dia di studio aja. Iya. Memang kerjanya cuma mantengin aja dan ngebangun atau membuat musik. Iya, producing terus dia. Producing terus. Ada ya? Ada banyak. Tapi kalau lu sendiri memang... Kalau gue suka ngeband. Memang basic lu memang lu as a musisi memang panggung. Iya. Sekian lama akhirnya lu memilih dan memutuskan untuk sebagai anak band dan sound engineer. Iya. Untuk sekarang di tahun 2020 ini lebih kemana lo? Gue jalanin dua-duanya sih. 50-50. Jadi ada fasenya di mana gue anak band banget, terus ada fasenya di mana gue audio banget saat itu. Terus dari 2018 sampai sekarang gue mencoba menjalani dua-duanya gitu dengan gue ngeband, dan gue tetap, maksudnya audio engineer adalah hidup gue. Yang pasti itu kalau misalnya nggak jadi audio engineer, gue kerja apa gitu ya. Terus kalau misalnya musisi, band itu adalah passion gue. Jadi tetap itu passion itu nggak pernah hilang. Gue juga bingung. Padahal gue udah melewatkan itu selama 4 atau 5 tahun gitu. Gue nggak main musik sama sekali saat itu. Tapi akhirnya gue bisa ketemu lagi gitu. Dan gue enjoy banget. Sebenarnya pengen udahlah, udah terlalu banyak anak band. Iya, dan aduh anjir gue tua nih gitu. Ya udahlah jadi vlogger aja. Enggak sih, enggak. Atau buat video 18. Itu boleh. Harus dikawal. Gimana video kemarin? Kalau menurut lu gimana ya? Enggak, udah. Itu video gue maksudnya. Ini skip ya. Gue tuh lagi senang cover lagu 18 sampai 19 detik gitu. Om, kita ngobrolin band dulu deh. Kalau lu bermula dari band. Sekarang proyekannya apa aja nih? Jones. Di band sendiri sih gue cuman saat ini ada dua. Maksudnya dua yang lagi dijalanin dengan cukup serius gitu ya. Ada
Dan keduanya genrenya rock lagi, sama lagi. Yang satu namanya Jumperfy, yang satunya lagi namanya The Other Side. Oke. The Other Side ini ya maksudnya menurut gue puji Tuhan progresnya semakin sekarang tuh kita semakin baik lah gitu. Ada satu lagu kita yang akan dijadikan soundtrack, filmnya akan rilis tahun depan. Terus kemarin kita udah main di beberapa gigs juga, di acara TV nasional juga udah. Nah kalau misal Jumperfy kebetulan baru rilis single pertama yang udah masuk Spotify. Jadi kita lagi progres untuk gigs berikutnya. Oke, berarti Gitu lagi ngejalanin 2 band, alirannya rock gitu ya. Iya. Apa lu kebetulan. Berarti lu kan di sini itu lu sebagai gitaris dong. Iya, gue cuma bisa main itu doang, bro. Enggak apa-apa, asalkan jangan main wanita, Om. Oh iya, jangan main cukup wanita. satu. Cukup satu ya. Yang ketahuan. Tapi lu sebagai anak band, gitaris, produce music juga. Lu enggak ada solo-solo enggak? Oh enggak. Lu sangat enggak, gua. Memang tidak pengen kah apa lu? Kan ada tuh kadang-kadang orang yang gue gitaris tapi gue nggak bisa sendiri nih Ros as a band. Kalau lo sendiri gimana? Seharusnya sebenarnya kan bisa aja lo kan iseng-iseng. Bisa banget. Kebangun dari tidur. Bisa banget. Habis mandi terus bisa banget. Kenapa? Jadi gini, gue tuh kerja, maksudnya gue bisa kompos juga. Jadi beberapa tahun silam itu gue suka bikin musik buat iklan, buat jingle. Yang which is itu sebenarnya adalah materi-materi yang gue bisa jadikan sebagai solo gue. Tapi maksudnya sekarang ini gue belum terlalu fokus ke situ karena untuk ngeband dan audio engineer yang gue jalanin sekarang dengan kehidupan yang lain itu udah ribet, bro. Udah cukup makan waktunya maksudnya gue masih belum bisa bagi waktu lagi untuk kalau bikin satu project lagi yang harus diseriusin. Soalnya akan ada usaha lain juga di situ. Bener ada banget. Effort banget. Berarti lo memang kalau as band masih fokus yang 2 band lo tadi tuh ya? Iya, mendingan kayak gitu. Other Side itu sama teman-teman, ada teman gue juga tuh drummer lo. Oh iya. Yang gak seberapa jagonya mainnya. Iya, dia tuh sangat enggak jago. Enggak dia jago sih. Enggak, Pak. Lu jago. Cuman lu kurang gaya. Kasih batik. Kasih batik ya. Pakai baju batik. Oh iya. Itu drummernya Outdoor Set. Jago banget. Biar dikasih jago murah gue studionya. Oke, berarti Outdoor Set dan juga band. Nah, gimana lu membagi waktu gini. Kalau di si Outdoor Side dan juga band lu berarti lu nulis juga nggak sih, apa lu itu juga kompos bareng kompos bareng iya. Berarti workshop bareng kita kerjain di sini sih sebenarnya. Exactly, semuanya tuh berawal dari tempat ini gitu untuk kedua band itu. Kalau band Jumperfy itu mereka udah jalan sebelumnya karena gue adalah personil yang keempat yang baru masuk. Tapi kalau misalnya untuk The Other Side karena kita beneran bentuknya tuh di saat yang bersamaan tahun 2018, akhirnya workshopnya di sini, recordingnya di sini, nulis bareng di sini kayak gitu. Jadi emang kalau misalnya untuk progres sih gue sama The Other Side itu gimana ya, kayak intimate-nya tuh masih lebih dapat gitu. Tapi kalau sama Jumperfy itu bandnya tuh udah keren, udah jadi. Jadi gue cuma untuk menambahkan unsur aja. Enggak juga. Itu tergantung mereka gitu. Oke, berarti lo kompos musik juga yang pasti band-bandnya memang lo yang garap, tangan lo sendiri yang garap ya, bersama teman-teman lo yang pasti bareng kita garap bareng. Kita ngobrolin nih seru banget nih. Zaman sekarang banyak banget musisi-musisi yang bermunculan, pengen nyanyi, pengen semuanya, pasti harus ada sound engineer yang sound engineer yang ya harus bagus dong ya. Karena memang harus untuk didengarkan ya Om ya. Maksudnya bagus sih, kalau menurut gue bagus tergantung itu ya selera ya. Yang pasti ada standar-standar yang memang harus dipunyai di saat si musisi-musisi ini memproduksi sebuah karya. Nah berarti lo salah satu komposer ataupun sound engineer ya, yang memang banyak banget ngegarap mulai dari musik, mulai dari lo bilang iklan. Nah lo terjun di dunia sound engineer mulai dari tahun berapa tuh? Sound engineer 2012. Setelah sekian berapa lama lu main band-band aja? Iya, dari 2003 lah. Dari 2003 sampai 2012, 9 tahunan lu nge-band-band aja akhirnya. Nah, kenapa lu akhirnya memutuskan untuk yaudah gue ini kan sama aja bisa dibilang orang di balik layar, orang produksian. Biasanya ego anak band yang biasanya lo show up akhirnya lo di balik kan agak susah. Performer langsung jadi lo enggak kelihatan. Kenapa lu harus memutuskan itu? Apakah peluangnya, apakah memang kegelisahan lo apa gimana?
Enggak sih, itu karena ternyata gue tuh tertarik banget sama audio tuh dari lama gitu. Maksudnya dari mulai kuliah itu gue tuh udah recording, tapi masih jadi home recording gitu. Ya maksudnya masih amatir lah, cuma nyoba-nyoba sendiri kayak gitu. Terus selang itu gue ngeband dan akhirnya pas lagi ngeband tuh gue kayak merasa kok gue begini-begini aja ya ngeband. Maksudnya ya belum menjadi sesuatu banget gitu. Akhirnya ya adalah kesempatan di mana gue dipanggil sama sebuah studio yang luar biasa fancy saat itu sampai sekarang sih. Jadi akhirnya ya udahlah gue coba peruntungan gue di audio dan itu ternyata it works gitu sampai sekarang, malah jadi lahan buat mata pencarian gue sendiri malahan. Jadi sebenarnya yang gue lakuin sekarang itu adalah maksudnya gue bermusik itu gue pakai dana dari hasil dari audio. Jadi musik itu belum menghidupi gue, tapi audio yang menghidupi gue. Harus namanya juga hidup ya, harus ya yang real aja dulu, benar. Betul. Yang pastinya yang lu bilang tadi, musik adalah passion lu dan gak bisa hilang. Nggak bisa hilang itu. Nah, gue pengen tanya, yang pasti banyak dong musisi-musisi yang udah lu garap. Beberapa ada. Iya. Yang menurut lo, wah anjir, akhirnya gue bisa nggarap ataupun kerjasama ataupun ikut beserta dalam karya band kah, solo kah, siapa menurut lo? Gue sih sangat ini banget ya, seneng banget gitu bisa diajak sama Mas Erwin Gutawa. Erwin Gutawa, Iya. itu garap di project apa Mas Erwin Gutawa? Banyak banget, karena gue lahir dari studio dia. Oh, berarti lu besar barengan termasuk ada, maksudnya Iya, gue ada salah satu production di Erwin Gutawa. Erwin Gutawa, berarti Iya, Erwin Gutawa ada Orkestra. kontribusi dari Mas Erwin Gutawa untuk lu Iya, dia ngajarin lu, meyakinkan lu bahwa ya lu bisa di sini, lu bener nggak? Maksudnya Iya. memberikan lu Ya orang-orang di dalam studio itu sih yang sangat berperan banget buat bikin gue jadi sekarang gitu. Jadi setiap projectnya, konsernya Erwin Gutawa tuh gue sering terlibat, hampir semuanya terlibat. Terus abis itu gue ketemu musisi lagi, gitaris legend Indonesia Mas Topati. Itu juga gue beberapa kali konser gue sering bantuin. Apalagi beberapa kalau misalnya dia lagi bikin album dan lain-lain, dia butuh bantuan untuk editing, untuk mixing, itu juga gue suka terjun. Terus siapa lagi ya? Kalau untuk band-band sendiri sih yang paling terakhir ini yang baru, yang masih anget banget sih Elemen. Iya, band yang zaman dulu kita tonton di TV. Oh, Elemen tuh gue Keren banget kan? keren banget ya. Gondrong gitu ya. Iya, Ferdi Gondrong. Tapi ini elemen reunian apa elemen tanpa reunian nih? Elemen ya sekarang namanya Elemen aja. Elemen aja. Berarti Elemen orangnya orang yang sama banget dengan yang dulu. Berarti yang terbaru, rilisan terbaru Elemen, berarti lo yang garap. Itu untuk mixing atau masteringnya? Dua-duanya. Whole song. Di album itu. Nah, kalau gue pengen tahu nih, lu lebih spesifik kemana sih, mixing mastering kah atau produksian awal kah, bagaimana? Gue lebih ke mixing mastering sekarang. Mixing mastering. Jadi sebenarnya kalau sound engineer itu kan emang ada stepnya kan. Iya. Jadi awalnya dia dari seorang recording engineer, terus jadi editing engineer, terus dari mixing engineer, terus mastering engineer. Sebenarnya emang ada tahapnya gitu. Dia nggak bisa langsung langsung nyampe atas. Tapi lu merasakan semua itu? Gue ngerasain semuanya. Gue ngerasain dari ngangkat-ngangkat speaker, jadi belum megang apa-apa itu udah ngerasain juga. Narik-narik kabel gitu juga pernah. Bener ya, Gitu. sampai sekarang. Sampai sekarang gue mixing mastering only gitu. Walaupun recording juga gue juga suka. Dan beberapa case gue tetap ambil recordingnya, beberapa band gitu. Kalau yang seru-seru gitu. Kita untuk sekarang lu memang di studio ini. Iya, studio ini diperuntukkan untuk mixing mastering aja. Soalnya gue nggak ada vocal booth, nggak ada ruangan buat take, nggak ada drum gitu. Jadi seadanya aja. Lah, gitu Om ya. Nah, berarti memang lu menjalani ini memang dari awal banget ya Om ya? Iya. Dari awal banget, memang dari ngerintis banget dan akhirnya sampai sekarang. Dan gue dengar Ya puji Tuhan sih. lu pernah ikutan garap itu ya, YouTube? Oh iya. YouTube men. Itu lupa ya. Ayo YouTube men, YouTube U2 itu loh. U2. Iya, Bukan U29 ya. U29, apalagi B29. B29. Colek dong. Gimana? Kok lu bisa itu sih bisa? Itu hoki banget sih. Itu awalnya dari mana? Gue juga bingung ya, maksudnya jodoh banget kok bisa ketemu sama mereka. Awalnya adalah jadi salah satu produser YouTube yang legend tuh ada di Indonesia. Itu namanya Steve Lillywhite, kalau misal kalian tahu. Dia udah mungkin udah dari zamannya Noah, album yang kedua tuh Noah. Itu kan dia yang produce kan. Dia dipanggil ke sini buat ngeproduce Noah. Dan akhirnya dia mungkin sekarang kerja di salah satu perusahaan besar di Indonesia kayaknya ya nih. Nah, dia tinggal di Jakarta dan dia buka studio di situ. Dan beneran jadi studio yang buat yang kayak passionnya dia, gue suka band ini, gue mixing deh gitu. Jadi dia yang milih.
Nah saat itu engineer-nya bukan gue, engineer-nya adalah temen gue, which is namanya gue sebutin aja Iya, ya, nggak apa-apa. soalnya dia anak hebat sih, namanya Kelana. Kelana tuh dia tuh mixingnya banyak banget. Lo tau kalau band-band rock atau papan atas ada Lunasi, terus ada band Jepang apalagi The Hiatus, U2. Itu Kelana yang mixing. Engineer Indonesia. Engineer Indonesia. Oh. Engineer Indonesia. Kelana, your man. Terus saat itu ada momen di mana mereka lagi mixing Slang tahun 2017. Slang judul albumnya Pala Lopeang, gue ingat banget. Mereka start project mixing Slang, saat itu Kelana harus ke Jepang. Gua nggak tahu dia ada apa, kayaknya mungkin dia lagi ada liburan keluarga ya. Udah planning gitu, akhirnya dia harus ke Jepang dan saat ada project Slang harus jalan. Project Slang yang harus jalan, dia nyari engineer siapa ya, akhirnya dia memutuskan manggil gua. Nah, itu adalah momen gua masuk ke studionya Steve. Di studionya Steve itu gua akhirnya kita ngerjain Slang beberapa lagu. Tiba-tiba dari London ngabarin, katanya Steve lo harus mixing ini. Gua nggak tahu, ternyata Steve ngabarin gua, Jonas gua ada project besar, lu bisa bantuin nggak? Ya anggap aja dia ngomong kayak gitu ya. Oke Steve, gimana? Ya tapi ini kita harus dahuluin. Sorry ya Mas Abdi dan Mas Kakak, baru ketahuan sekarang loh nih. ternyata proses cuman sehari 2 hari kok, nggak lama. Ternyata waktu proses pengerjaan Pala Lopeang barengan YouTube dong bro. Iya, tiba-tiba dia bilang kita harus mixing salah satu lagu YouTube. Tapi itu lagunya yang udah rilis sebenarnya. Cuman mereka pengen bikin versi vinyl. Versi vinyl dengan mixingan yang pengen dibedain. Ya udah, akhirnya gue liat file tracknya, terus akhirnya kita mixing bareng. Jadi sebenarnya gue bukan mixing YouTube, tapi gue adalah asisten mixing buat YouTube. Karena kita yang mixing adalah Steve dan gue berdua gitu. Walaupun ya gue nggak tahu maksudnya berapa persen yang kerja, tapi emang kita mengerjakannya berdua gitu. Sampai akhirnya di mastering, akhirnya di approve sama mereka. Jadi kalau YouTube itu gini lucunya, mereka kalau misalnya mixing satu lagu, mereka nggak ngasih ke engineer manapun. Nggak ngasih ke gue milih dia gitu. Enggak, mereka nyebar. Jadi beberapa engineer yang bagus-bagus mereka nyebarin semuanya di lagu yang sama. Terus nanti akhirnya mereka dengerin, mereka nggak mau tahu itu siapa yang mixingan siapa. Terus kalau misal mereka suka mixingan si B gitu, ya udah gue mau yang B deh. Nah baru ketahuan ini siapa yang ngerjain. Jadi gitu. Dan jadi akhirnya kita Steve dan gue yang itu lu sempat tahu nggak berapa sound engineer yang masuk untuk ngerjain yang pasti sih sound engineer luar negeri semua yang pasti itu disebarkan di yang dunia dong ya, masih benar nggak? Iya, kan engineer kan walaupun mereka ngetopnya di Amerika tapi mereka ngerjain bisa di Itali, bisa di mana kayak gitu. Dan akhirnya yang dipilih adalah versi Steve. Makanya ada tulisan Steve Lillywhite Mix 2017 gitu. Di situ gue sebagai mix assistant. Oke, di album atau di vinyl aja? Di vinyl aja. Cuma nongol di vinyl, tapi ya ininya ada, digitalnya ada. Digitalnya juga keluar ya, luar biasa sekali. Ya, berarti lu apa sih yang lu rasain YouTube men? Iyalah. Ya deg-degan lah. Secara lu kan punya band yang genrenya rock, yang terus gue denger suara gitarnya Edge gitu. Wah, ini track gitarnya Edge. Yang kiblatnya pasti ke di era itu ke YouTube juga kan. Siapa sih band Indonesia enggak kenal YouTube yang kiblatnya gitu, benar enggak? Iya, betul. Banyak banget band kita tuh banyak banget yang kesana. Banyak banget. Dan yang pasti itu menjadi satu kebanggaan dong buat lu ya, pastinya. Ya, bangga dong. Bangga banget. Nah berarti luar biasa banget ya. Berarti lu sampai sekarang masih bekerja sama dengan Steve? Sama Steve ya kontekan masih. Tapi mungkin karena sekarang Kelananya juga udah stay for good, maksudnya gampang banget. Jadi sebenarnya kalau gue adalah second line dari engineer-nya. Jadi waktu itu saat Kelana nggak bisa juga, gue ngerjain Payung Teduh. Terus Payung Teduh di album apa tuh yang lu kerjain? Yang terakhir. Sebelum isnya kecabut, si Payung Teduh berarti yang ngerjain gua. Mixing, mastering? Mixing. Mixing berarti lu ngerjain. Berarti banyak dong band-band di era-era kekinian yang lu kerjain slang, Payung Teduh, siapa lagi kalau gue boleh tahu? Dan kalau lu ingat Elemen, terus gua ngerjain Overtune. Terus pernah ngerjain Lila. Lila juga lu yang ngerjain? Cuman udah lama banget. Lila yang waktu masih Naga. Pasti masih Naga. Banyak ada sih bandnya di sini, cuman gue lupa. Dan yang terakhir gue sangat excited dengan project yang terakhir banget gue kerjain adalah duo ini dari Melbourne, dari Australia. Tapi salah satunya adalah orang Indonesia. Jadi adiknya temen gue, dan gue nggak musiknya mereka keren banget. Akhirnya kita produce, kita ngerjain di sini, dan gue as a producer saat itu. Terus sekarang
dalam waktu 3 bulan gitu streamersnya dia nggak pernah nge-gig, nggak pernah apa-apa, tapi streamersnya bisa 150.000. 150.000. Iya, listeners di Spotify. Gila. Nah, lu bisa keren banget sih gitu. Enggak, tapi itu loh, itu yang menurut gue di era zaman sekarang ini penting banget punya si sound engineer, platform dan juga sound engineering yang bagus kan, karena memang menjualnya memang yang lu bilang menurut gue ya, dia nggak gigsnya nggak ada nih. Iya. Tapi streamernya banyak. Ya itu karena musiknya enak didengar. Iya, benar nggak? Betul. Karena penting banget sound engineering yang oke menurut gue. Iya, betul. Dan pilihan-pilihan dan yang lu bilang tuh ternyata si YouTube aja pakai sound engineer anak Indonesia. Iya. Benar nggak? Ya kenapa kita harus keluar? Cari aja di studio Steve. Mungkin harga bisa terjangkau. Gue ada kontaknya. Oke. Nah berarti panjang banget dong perjalanan lo sebagai sound engineer. Lumayan. Tapi gue masih terus excited. Masih panjang lah perjalanan gue. Gue masih harus banyak belajar sih. Masih harus banyak belajar. Lu pernah nggak nanganin? Maaf nih ya, kita ngobrolin receh aja nih. Nah, apa tuh? Yang nggak bisanya tiba-tiba datang sini terus tiba-tiba lu apa sih so cucun gitu. Bentar, gue hitung dulu ya. Banyak ya? Gue hitung dulu. Banyak. Weh, Agung, tuh denger Gong. Lu bisa jadi bagus, Gong. Tapi gimana menurut lo? Sah-sah aja bagaimana sih? Memang kan kerjanya si sound engineer kan untuk agar semuanya menjadi kembali lagi ke musisinya. Nanti saat perform dia akan bisa tanggung jawab atau enggak, harus lebih ke situ. Kan? Iya. Tapi kalau lu untuk awal-awal ya lo oke lah. Sebenarnya kan diciptakannya autotune dan Melodyne itu kan karena untuk bikin yang kurang dikit jadi perfect. Kurang dikit, bukan kurang banyak. Bukan yang nggak ngerti nada. Gitu. Kalau kurang banyak ada tuh, gua ada programnya. Lu ganti vokalis. Tapi banyak ya di sini juga ya. Iya. Enggak gini kalau gue. Lumayan. Om Jones. Gila suara gue hancur banget nih. Lu mixing mastering dong gimana biar bagus. Lu gimana? Oke atau gimana sih lo? Kalau misalnya gue nggak pernah. Yang penting cair ya. Iya gue tuh tidak pernah ngasih tahu keadaan klien seperti apa. Maksudnya data lu jelek nih. Enggak, gue nggak pernah bilang gitu. Vokal lu fals dan lain-lain. Gue nggak pernah bilang kayak gitu. Gue selalu bilang oke, aman, gue coba ya. Nah, dicoba dulu ya. Aman. Ini aman sih, kayaknya masih bisa gue amanin, gue coba ya. Selalu kayak gitu. Kenapa? Karena setiap orang tuh punya tingkatan emosional yang beda-beda. Jangan sampai mereka kita nggak tahu ke depannya mereka akan jadi penyanyi sukses atau enggak. Cuman gara-gara lu bilang dia jelek, terus dia ngedrop dan dia nggak mau bermusik lagi kan sebuah kesalahan dong. Jadi kita harus bukan support palsu, enggak. Cuman ya kita gimana caranya ngomong dengan yang tanpa menyinggung perasaannya dia. Tapi tetap lu kerjain. Tapi emang tetap dikerjain apapun itu. Pernah gagal nggak? Gila ini parah banget nih. Pernah ada yang gagal nggak? Atau enggak? Kalau kita ngobrolin tadi kan satu prestasi lo ngegarap band-band gede. Nah, yang pasti setiap manusia pasti punya kegagalan dan lu pernah nggak ngerjain project akhirnya gila kayak gue udah stuck banget dan nggak bisa ngerjain. Pernah nggak sih Om gitu? Pernah sih. Pastilah ada step kayak gitu. Ya break aja dulu. Besok kerjain lagi. Tetap karena ada contohnya ada kayak sekolah musik yang kalau sekolah musik gede yang kalau lu masuk situ misalnya kita nyanyi nih, lu dilihat dulu nih lu bisa nyanyi apa enggak. Kalau enggak bisa nyanyi lu belajar dulu nyanyi. Dia enggak akan ngajarin lu yang dari awal gitu kan, lo yang penting bisa nyanyi dulu biar gue poles gitu kan, ada yang begitu kan. Nah, tapi kalau lo di sini mengerjakan ya kayak gue bilang tadi, kayak gue Om Jones, suara gue hancur banget nih, tolong kerjain dong. Tetap lo bakalan mencoba untuk bekerja kan. Iya, gue coba dulu. Sekulik itu lo ya. Iya. Terus nanti hasil endingnya adalah ini hasil maksimal gue. Jadi emang kayak begini baru gue jelasin. Jadi ternyata lu saat ini lu nadanya emang masih jauh, atau lu mungkin pas lagi rekaman lu mungkin lagi capek atau mungkin lagi nggak sehat, makanya lu kurang nyampe nadanya, berasa banget ini moodnya nggak enak dan lain-lain. Baru gue jelasin setelah di mixing. Jadi itu adalah hal yang menurut gue step yang baik gitu untuk ngasih tahu ke klien. Bukan dari awal kita langsung just dia jelek. Tapi kita harus kerjain dulu sampai hasilnya seberapa dan itu maksimalnya kita baru kita kasih tahu. Apakah itu jadi satu tantangan sebagai sound engineer atau udah pasti tantangan semua sound engineer gitu. Kita harus bukan yang lu bilang tadi akhirnya lu mempalsukan si kualitas orang lain gitu.
Nggak menjadi beban gitu loh. Enggak sih, gue nggak maksud sebenarnya bukan mempalsukan juga, cuman bilang gue coba dulu ya, nah, gue bisa amanin nih kayaknya. Mungkin cuman kayak gitu aja. Oke, karena banyak juga yang maaf ya kita ngobrol ternyata ngetop juga walaupun walaupun kalau kita lihat maaf maksudnya kok kemana-mana nih kalau yang orang ngerti itu kan suara kemana-mana tapi ngetop juga banyak juga Om ya yang kayak lu bilang tadi kita nggak tahu kedepannya dia seperti apa. Soalnya mungkin faktornya itu banyak kan, bukan dari suara doang kan. Bisa dari looknya juga, bisa dari tonal suara. Jadi tonal suaranya bagus banget, tapi suaranya fals. Itu malah produser pada suka. Oh gimana? Tonal suaranya bagus. Tonalnya bagus, tapi mungkin fals gitu. Cuman fals. Jadi produser tuh pada suka karena apa? Tonal suara seperti itu mereka jarang terima, jarang dapat. Jadi kalau misalnya falsnya mungkin karena hadirnya autotune dan melodi itu bisa dibenerin. Itu lebih ke karakter suara. Lebih ke karakter, iya. Maksud gue itu, tonal sama karakter tuh sama. Musisi ataupun kita ngomongin masalah suara, musisi atau penyanyi Indonesia yang pengen banget lu kerjain sekarang? Iya, yang sekarang yang menurut tuh ya bebas, maksudnya musisi yang di fase-fase dahulu pokoknya belum kesampaian lu kerjain yang lu bilang gila ini pasti seru ngerjain karakter suara yang seperti ini siapa? Siapa ya? Kan banyak kan penyanyi-penyanyi Indonesia yang punya suara berkarakter. Iya. Gue waktu itu sih gue pengen banget pegang Payung Teduh. Dan akhirnya kesampean. Si Is. Iya, waktu Is ya. Terus sekarang ini gue sebelumnya kenapa Is? Karena gue suka Is. Karena gue suka vokalnya. Sama lantunan ininya. Padahal gitu. Is kan banyak banget band-band sebelumnya sebelum Payung Teduh. Bener ya? Entah kenapa gue lebih kliknya ke dia sih. Nah sekarang dan akhirnya lo yang memang pengen ngedirect atau ngerjain suaranya Is ya, dan kesampaian. Iya kesampaian. Dan sekarang yang maksudnya the whole Payung Teduh sih, bukan suaranya Isnya doang. Dan sekarang yang belum kesampaian? Siapa ya? Pengen kerja sama dengan musisi Indonesia aja dulu, kita ngobrol musisi Indonesia. Mungkin ini ya Once kayaknya. Gue Once belum, soalnya belum pernah megang mixingan. Cuma kalau live-nya gue pernah megang. Live-nya. Jadi kalau misalnya gue live sound juga. Jadi bukan cuma studio engineer tapi live engineer juga. Live engineer juga. Berarti kalau gue megang live-nya enak banget. Enak banget. Lu pengen banget yang ngegarap kan kalau sebagai sound engineer lu duduk di depan monitor lu kan ngedengerin suara yang belum dipoles dan sampai harus dipoles, benar enggak? Iya. Dan akhirnya dan sampai sekarang yang belum kesampaian lu pengen kerjasama dengan Once. Once waktu itu recording pernah sih. Cuman gue belum sampai ke tahap mixing. Berarti Once yang belum pengen, yang pengen ya. Mas Once, ayolah Mas Once. Oke. Bang Once. Ayo nanti datang ke sini Bang Once ya. Nah, kalau berarti udah banyak musisi yang lo handle dan yang pastinya masih juga yang tadi lo bilang gue pengen garap Once. Nah, selain proyekan band, proyekan lo produser musik ataupun sound engineer, lu ada proyekan apa lagi selain luar itu? Ada berkegiatan apa lagi? Yang pasti di bidang musik juga dong ya? Oh, gue bikin platform YouTube sih. YouTube channel. Bukan gue sih, barengan dan tim. Kita berenam tuh bikin music 58 Concert Room. Oh, 58 Concert Room. Iya. Gue sering lihat tuh kalau lu bisa lu share di YouTube juga udah ada 58 Concert Room. 58 Concert Room. Itu seru sih, itu ajangnya musisi-musisi yang untuk main di era pandemi itu. Di era pandemi ini tuh mereka tuh pada seneng banget. Konser virtual. Soalnya kan jarang. Enggak, bukan virtual doang, ya kan mereka main aja gitu. Main aja terus nanti kita tayangin. Terus audionya mereka juga pada suka, terus gambar mereka suka, tempatnya mereka juga suka. Nah, gue sering banget ke situ. Ini memang teman-teman kertas musik nih sering teman-teman kertas musik sering main-main kemana-mana aja, sosok kenal gitu ya. Enggak, mereka kenal. Oh, kenal ya, wede. Kenal dekat banget. Pasti pertamanya sosok kenal. Berawal dari situ. Iya. Oke. Berarti yang garap kalau nggak salah itu ada ada Mas Ferdi Elemen juga ya? Iya, sebagai host. Iya. Gitu kalau teman-teman yang pengen ikutan join bisa? Atau band-bandnya emang dipilih dari tim dari 58 apa teman-teman submit gitu? Submit aja nanti semuanya di list. Jadi ENR-nya itu Adit Elemen. Di sana lo bakalan nanti di list sama dia. Mendapatkan audio dan juga video yang proper. Bener nggak Om? Iya. Lo bisa cek di YouTube-nya di 58 Concert Room. Oh, itu rencananya plannya akan berjalan terus atau hanya di masa-masa harusnya pandemi? Jadi sebenarnya itu adalah master plan. Awalnya tuh 58 Concert Room cuman buat teaser doang. Kita pengen bikin 58 concert hall sebenarnya, tapi karena pandemi jadi nggak jadi.
kita jadi postpone dulu. Semoga tahun depan bisa terrealisasi yang 58 concert hall-nya. Harusnya sih. Amin. Amin. Ya. Kita doakan, yes. Kita doakan semoga keadaan ini cepat membaik. Yes. Yo. Yoi. Rindu manggung gak sih? Yo, kalian? rindu Iya, dong. Rindu depan penonton dan lain-lain. Rindu gak sih? Nonton bioskop. Yo, rindu gak sih bercengkerama, rame-ramean, ntar ya lihat keramaian yang seru-seru gitu ya. Curhat nih jadi gue. Rindu ngejok gak sih? Oke Om. Nah Om, ini berarti kita tadi udah ngobrol mulai dari band lo, mulai dari kesibukan lo sebagai sound engineer, dan juga kegiatan lo di 58 Concert Room. Iya. Nah, ini kan inti sharing. Harus ada intinya dong. Nah, gue pengen tanya aja nih. Gue pengen tanya aja. Buat musisi-musisi yang di masa-masa pandemi ini, lo kan musisi juga ya. Iya. Musisi-musisi di masa pandemi ini, gimana buat teman-teman kan belajar audio ini nggak mudah loh, Om Jones. Nggak semudah yang bener nggak sih? Harus Iya sih. Iya nggak sih? Gimana? Lu belajarnya lama nggak untuk memperdalam ini? Kalau misal untuk serius itu lama, tapi kalau untuk sekedar bisa itu sangat cepat. Kalau untuk cuma sekedar bisa. Tapi untuk sampai ke titik ini, Oh itu iya perlu waktu. perlu waktu ya. Jadi intinya buat teman-teman semuanya ini pelajaran dari Om Jones. Pagi ini atau malam ini atau subuh ini, pokoknya kapan deh, pokoknya lu semuanya nonton dan lu semuanya dengar. Kalau untuk sekedar bisa, lu bisa cepet. Tapi untuk menseriuskan sesuatu apapun di bidang lo, lu harus butuh proses. Butuh proses. Pokoknya lu harus tetap konsisten dan komitmen biar. Konsisten itu penting. Bayangin Om Jones berarti menyemplungkan diri ke dunia sound engineer ini mulai dari tahun 2012. Tapi sebelum itu memang udah home recording ya Om ya. Iya. Dan sampai dengan sekarang, dan masih banyak lagi yang pengen Om Jones garap, walaupun dia udah sempat menggarap YouTube juga. Jadi buat inspirasi juga buat teman-teman semuanya di Inti Sharing hari ini. Tepuk tangan dong untuk Om Jones. Thank you. Sekali lagi, teman-teman semuanya, jangan lupa Inti Sharing kalian semuanya bisa nonton di channel YouTube-nya di Kertas Musik TV, dan juga jangan lupa follow Instagram-nya di Kertas Musik, Instagram-nya Om Jones. Mana Om Jones? Jonas Roma. Jonas Udah, Roma. itu aja. Kalau lu semuanya mau mengabadikan karya-karya lu, kalian juga bisa konsultasi ke Om Jones via DM yang Om Jones ya. Boleh. Kalau misalnya pengen konsultasi boleh banget. Iya, Seneng gue. Lu mau mastering, lu mau mixing, atau lu mau konsultasi musik, lu mau arah kemana, atau karena Om Jones tidak menutup kemungkinan buat kalian yang memang agak butuh auto tune. Iya. Ya Om Jones ya. Kayak gue gini suaranya agak fals, ntar bisa di auto tune sama Om Jones ya. Yang penting kalian berkarakter. Woi, Om Jones, terima kasih obrolan kita hari ini. Om Yoman. Semoga menginspirasi buat kalian semuanya. So, sekali lagi ini Inti Sharing, bukan Inti Sari NG. Ini adalah podcast ngobrol, sharing, dan juga berbagi, bukan minuman. Tapi boleh juga kalau minumannya mau endorse kita. Ya. Sampai jumpa di Inti Sharing berikutnya. Gua Andre JG, see you. Kertas Musik TV. Wah, ya.